Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم. Kita mulai lagi dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ibku fa illam tabku fatabaku. Ini ajakan supaya menangis, supaya galak-galak nangis. Maksudnya di dunia. Wahai manusia, menangislah kalian. Jikalau tak bisa menangis fatabaku, maka belajarlah pura-pura menangis atau tangis-tangiskan. Kenapa? Fa inna ahlan nar yabkuna fin nar hatta tasila dumu'ahum ala wujuhihim ka'annaha jadawulin hatta tanqati'u ad-dumu' fatasilu ad-dima' fataqtariha al-uyun falau anna safanan ujrita fiha lajarat. Karena penduduk neraka, kita masih di tema atau di masalah tentang neraka. Karena penduduk neraka mereka senantiasa menangis, selalu menangis di dalam neraka. Hatta tasilu dumu'ahum, sampai mengalir deras air mata mereka. Mengalir deras air mata itu ke pipi atau ke wajah mereka. Ka'annaha jadawulin, itu seperti mata air yang kencang, deras, pecah, berselang kalau basuh diri. Saking pakamnya nangis. Hatta tanqati'ad dumu' fatasilud dima, sehingga habis air mata, keluarlah darah. Jadi masih ngalir, tapi bukan lagi air mata. Yang ngalir itu berganti jadi darah. Fataqtarihal uyun, maka memutihlah, rusaklah matonya sampai buta kalau basuh diri. Nah, beliau membahasakan falau anna safanan ujriyat fiha lajarat. Air mata yang banyak keluar dari penduduk neraka itu sampai memenuhi lembahnya neraka. Sehingga basuh dirinya, kalaulah kata beliau ada perahu atau kapal yang nak lewat di genangan air mata penduduk neraka ini, maka kapal ini pacak lewat, pacak berenang dari genangan air mata. Nah, ini bahasa Rasulullah, habis kelan nangis di dunia daripada kaget nangis di akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, yulqi ahli an-nar al-ju'a فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغوثوا بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون بطعام فيغاثوا بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يتجرعون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلابيب الحديد فإذا دنت بوجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقول ادعوا خزنة جهنم
Baginda Nabi Muhammad SAW ini menceritakan keadaan orang-orang yang ada di neraka. Mereka akan mengalami kelaparan yang sangat lapar. Ahlal ju'ah, ju' itu ya lapar. Li'ila fi Quraisy falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan ketika lapar. Bahasa Arab lapar itu ju', kalau kenyang syab'an. Syab'an. Jadi kalian inilah kenyang apa masih lapar? Ju'an, ana jau'an, uji orang, aku lapar. Tapi kalau kenyang la syaba'tu, akulah kenyang. Misalkan dia orang makan, kita nolak la syaba'tu atau syabi'tu, aku sudah kenyang. Sin besar, ba dengan ain. Penduduk neraka itu akan datang masa yang sangat lapar. Kemudian antara lapar dengan azab itu beda tipis, sehingga mereka mengira dengan dinjuk makan kaget mereka akan kuat menanggung azab selanjutnya, sehingga mereka memohon fayastaghithuna, mereka beristighosah, memohon kepada Allah supaya didatangkan makanan. Setelah mereka memohon, maka Allah datangkan makanan. Namun makannya bi ta'amin dori, min dori, ta'am min dori, makanan yang berasal dari apa? Dor'un. Dor'un itu barang daging busuk segala macam itu. Ada di dalam surat Al-Ghashiyah. Ini juz amma itu rata-rata cerita tentang kiamat, surga neraka. Ya kan? Hal ataka hadithul Ghashiyah. Itu Ghashiyah itu maksudnya hari kiamat. Hari di mana semua orang ghashiyah, tertunduk malu di hadapan Allah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka tak naruh sekok pun yang berani mendongak ke atas. Mereka khusyuk galau, khasyiah, tertunduk, tak naruh yang pacak melihat Allah saking ketakutannya. Itu surat Al-Ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Naron hamiyah itu neraka. Tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum, tak naruh makanan kecuali ta'amun illa min dhari', kecuali makanan terbuat dari makanan yang busuk-busuk, dhari'. Sehingga didatangkan makanan berupa dhari'. Sifatnya ini la yusmin wa la yughni min ju'. Tak ada kalau dimakan, tak ada ngenyangkan, tak ada bikin lemak badan, tak ada bikin lemak rasa, pokoknya tak lemak. Setelah didatangkan, tak naruh hasilnya makanan tadi, malah campah, tak berasa, tak ada bikin kita kenyang, tak ada bikin kita istilahnya lemak. Fayastaghithuna bi ta'amin, sehingga mereka minta lagi, hidangkan, datangkan makanan yang lebih lemak daripada yang ini. Fayughathu bi ta'amin dzi ghussatin, ada makanan lagi di atas dori, itu namanya dzi ghussah. Makanan kalau bahasa diri sejenis buah itu ghussatin, yang berduri. Buah yang bahasa dirinya ya apa, berbulu apa berduri, tak, pokoknya tak bagus, ngeri. Fayadhkuruna annahum kanu yatajarra'una al-ghasas fid dunya bisyarab. Mereka teringat setelah makan yang banyak, ya kita pengen minum sebagaimana keadaan kita di dunia. Maka mereka setelah mengkelanan makan, kalau bahasa diri, mereka memohon supaya didatangkan minuman. Fayarqa ilaihimul hamim, maka dituangkan, dihidangkan, didatangkan itu minuman yang bahasa nerakanya itu berasal dari hamim. Hamim ya mim, hamim. Makanya rata-rata semua cerita tentang kiamat yang ada dalam Al-Quran itu tak lepas dari makanan yang tak bagus. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Kemudian ada makanan yang bernama zakum. Zakum dzi ghussatin, itu maknanya zakum. Zakum itu makanan sejenis buah, dia berduri-duri seperti kepalanya syaitan. Ka'annaha ru'usus syayatin. Itu dimakan karena tak naruh lagi makanan yang lain. Makanya tadi ayat yang kita baca dalam salat tadi itu surat Waqiah. Tsumma innakum ayyuhad-dhallunal mukadzibun. Kemudian dihadirkan orang-orang yang sesat, orang-orang yang mendustai Allah. Ya kan? La akiluna min syajarin min zakkum. Mereka itu dinjuk makan dari pohon-pohon buah zakkum. Syajaratin min zakkum. Kemudian
bahasa ayat tadi, famali'una minhal butun, ketika mereka makan buah ini itu sampai memenuhi perutnya, tapi semua isi perut itu hancur oleh makanan tadi. Begitupun famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim, ada hamim lagi. Mereka akan dinyuk minum, namun minuman ini hamim, timah atau tembago yang meleleh sangat panas, itu diminum. Baik itu sekali teguk maka rontok semua daging yang ada di badan, tinggal tulang wae. Tapi bahasa Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan akhar. Kalau habis rontok semua kulit daging yang ada di badan penduduk neraka ini, maka segera kami timbulkan lagi. Minum lagi, habis lagi. Minum lagi, habis lagi. Allah timbulkan lagi. Sehingga bahasa Allah untuk apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka benar-benar merasakan pedihnya azab dari Allah. Ini minuman hamim. Allah akan datangkan istilahnya minuman. Fa idza danat min wujuhim syawat wujuhahum. Ketika diparakkan ke rai, minuman tadi nak diminum, maka sudah meleleh rai saking panasnya tembago ini. Minuman dari timah yang dibakar. Apalagi ketika dakhalat butunihim, masuk ke dalam perut mereka, qata'at ma fi butunihim, putus galau semua isi perut. Fayaqulun ud'u khazanati jahannam. Mereka bahasa kitanya komentar. Kemudian mereka memanggil malaikat penjaga neraka. Khazanah itu khazin, penjaga jahannam. Fayaqulun, kemudian mereka istilahnya minta tolong kami, penjaga neraka minta tolong di malaikat penjaga neraka. Sehingga mereka komentar, penduduk neraka penjaga neraka ngomong, alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, bukankah kata para malaikat telah Allah datangkan kepada kalian rasul yang membawa peringatan? Qalu, mereka menjawab, bala, benar. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kemudian para malaikat mengatakan, memintalah kepada Allah. Langsung baik mereka ngomong, wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Saat ini doa orang kafir, orang yang ada di neraka, itu takkan pernah didengar oleh Allah. Qala fayaqulun ud'u malikan fayaqulu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Sehingga mereka minta tolong kepada malaikat Malik. Kemudian mereka mengatakan, ya Malik, duhai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, mohonkan kepada kami, kepada Tuhan, supaya liyaqdi, menghentikan atau meringankan siksaan ikoni. Qala, malaikat Malik menjawab, innakum makithun. Allah sudah tetapkan kamu baitulah, kalau bahasa dia. Na'udzubillah. Cerita neraka ini ngeri. Apalagi belajar tafsir surat Yasin. Surat Yasin itu tafsirnya neraka kalau di belakang. Dari bangun dari ayat yang sakta itu, ya wailana itu kan, iya, mimbar kode, siapa yang bangunkan kami ini? Bangunkan dari kubur maksudnya. Tiba-tiba kata malaikat panitia akhirat, hada ma wa'adar rahman, ini yang sebagaimana yang dijanjikan Tuhan Rahman, wa sadaqal mursalin, dan Rasul yang membawa kebenaran. In kanat illa sayhatah. Sampailah setelah itu penduduk surga, inna ashabal jannah. Tapi setelah penduduk surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Puncak kenikmatan itu dapat salam dari Allah. Setelah itu penduduk neraka, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang mujrim, orang yang zalim, orang yang mengambil hak orang lain, orang yang tidak mau iman kepada Allah, ini akan dilempar oleh Allah ke jurang neraka. Itu wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam, bukankah kami sudah ikat ikrar janji dengan anak-anak keturunan Adam. Itu di fase kita pertama di alam ruh. Allah ta'budus syaitan, jangan sampai menyembah syaitan. Kalian berikrar bahwa Tuhan itu adalah Allah. Qalu bala syahidna. Akhirnya setelah wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, kemudian kami datangkan Rasul untuk membalikkan kalian supaya menyembah Allah.
tapi malah kalian mengolok-olok para rasul, kalian mengejek-ngejek para rasul, sampai kalian menginginkan nyawanya para rasul. Ini manusia. Akhirnya islauha al-yauma bima kuntum takfurun. Rasakan, kami lempar kalian pada hari ini sebagaimana ulah dari kekufuran kalian sendiri. Ini makna wa ani'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Itu ngeri, tafsirnya banyak. Ceritakan tentang neraka, cerita dari Rasulullah. Wa inna abwaban nar, sesungguhnya pintu-pintu neraka itu ada 7, sab'atun, kama qala subhanahu wa ta'ala laha sab'atu abwab. Neraka itu ada 7 pintu, likulli babim minhum juz'um maqsum. Setiap pintu itu ada bagian-bagian kelompok yang memasuki. Jadi sesuai dengan dosa manusia. Wa hiya sab'ah tabaqatin, artinya ada 7 tobak atau 7 tingkatan neraka. Al-awwal atau al-ula minha jahannam, ada yang namanya jahannam. Yang kedua saqar, ma salakakum fi saqar. Yang ketiga laza, la yaslaha illa al-asqa, ada dalam surat Al-Lail tadi. Fa anzartukum naran talazza, ada neraka laza. Warabi'ah, yang keempat hutamah, dalam surat Al-Humazah, wa ma adraka mal hutamah. Yang kelima ada as-sa'ir, neraka sa'ir. Yang keenam ada neraka jahim, ada jahannam, ada jahim. Yang ketujuh ada neraka hawiyah, wahiyah suflah, ini neraka yang paling rendah, hawiyah. Wa laysa laha qa'run wala muntaha, tak naruh dasar, tak naruh habisnya, paling bawah. Ini nama-nama neraka yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Jadi ada 7 tingkatan. Thumma'lam, ketahuilah, anna ahlan nar, bahwa ujung dari cerita ini, penduduk neraka qisman, ada 2 golongan. Minhuma, pertama, humul ladzina yadkhulunaha min asati ahli tauhid. Kelompok pertama, mereka orang-orang yang bermaksiat padahal mereka ahli tauhid, kita yang beriman. Ada yang masuk neraka dengan maksiat mereka. Wahadzal qismu, dan ini kelompok la yakhluduna finnar, tak ada kekal di neraka, bal yakhrujuna minha bisyafa'ah, tetapi akan Allah keluarkan suatu saat dengan syafaat Allah atau syafaat Rasulullah. Wa bi rahmatillahi ta'ala ba'duhum qabla tamamil 'uqubah, juga dengan pertolongan rahmat Allah sebelum sempurna hukuman mereka. Artinya orang iman dengan maksiat itu juga masuk neraka, hanya saja mereka tak ada kekal di dalam neraka. Sehingga kelompok selanjutnya, wal qismul akhar hum min ahlin nar humul kafiruna billah. Inilah orang-orang yang kafir atau tak beriman kepada Allah, wal musyrikun, menduakan Allah syirik, wal munafiqun, menipu Allah, munafik. Secara fisik dia beriman, ternyata hatinya tidak beriman, malah ngerecoki kaum muslimin. Rasulullah itu, semua para sahabat yang hidup bersama Rasulullah, sebagian beriman, ternyata ada sebagian kelompok itu yang munafik. Bayangkan, di mata Rasulullah mereka seakan-akan orang yang paling beragama, tapi hati mereka ternyata menginginkan kehancuran Islam. Ini orang munafik, bikin makar. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka terkumpul dengan kelompok orang-orang beriman, mereka seakan-akan orang yang paling beriman. Qalu amanna, kami yang paling beriman. Wa idza khalau, ketika berpisah dari kelompok orang beriman, tergabunglah dengan kelompok-kelompok mereka, maka mereka, bahasa kitanya, mengeluarkan watak aslinya. Wa idza khalau ila syayatinihim. Syayatin itu jamak dari kata syaitan, balik watak syaitannya. Inna nahnu wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami berserta kalian para syaitan,
dan kami akan menghancurkan, mengolok-olok kaum yang beriman. Nah, munafik ini khalidina fiha. Bayangkan, sama derajatnya pecah orang kafir. Mereka kekal di dalam neraka Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ada dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya tempat baliknya orang-orang munafik itu di dasarnya neraka. Bahkan lebih parah daripada orang kafir. Tapi ingat, ini munafik yang ada di zaman Rasulullah. Munafik di kita ini munafik baru munafik ngomong baik, tapi tidak sampai hatinya ingin menghancurkan Islam. Tidak. Di zaman Rasulullah munafik itu yang munafik kafir, artinya mereka ngiyukkan Islam tadi, malah menginginkan kehancuran Islam. Masuk Islam tadi mempelajari kelemahan Islam untuk diserang atau untuk dihancurkan. Jadi munafik maksud yang ada di buku ini munafik yang kekal di neraka. Kafir, musyrik, munafik. Dalam istilah bahasa kita galak takbiran itu ada ungkapan walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Itu satu derajat. Munafik yang kira-kira levelnya tadi itu sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul, sekelas istilahnya itu musuhnya Rasulullah. Mereka iman di hadapan Rasulullah, padahal hati mereka kafir. Wa anwa'ul kafirina billah katsiratun. Orang kafir dengan Allah itu sangat banyak. Faminhumul yahud wan nasara wal majus. Di antaranya Yahudi, Nasrani, Majusi, wa ghairuhum dan lain sebagainya. Wa kulluhum khaliduna finnari abadal abidin. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, belum sempat iman, ulaika alaihim la'natullah. Mereka berhak mendapatkan laknat Allah, wal malaikah dan laknat malaikat, wan nasi ajmain dan laknat semua manusia. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka, la yukhaffafu anhumul adab. Tak ada keringanan sedikit pun atas azab yang menimpa ke mereka, walahum yunzarun, dan bagi mereka istilahnya tadi kesengsaraan demi kesengsaraan. Wa qala ta'ala di dalam ayat Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah takkan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain syirik yang dikehendaki oleh Allah. Wa qala ta'ala innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya siapa yang syirik menduakan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan atas dirinya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali mereka neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim di sisi Allah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dasarnya neraka paling bawah. Wa lan tajida lahum, dan tidak akan pernah ada orang atau seseorang yang menolong mereka. Nah, ini cerita tentang neraka. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, zikrul jannah wa na'imuha. Ini hakikatnya tempat kembali orang-orang beriman, yaitu surga dan segala macam nikmatnya. Wa ma a'addallahu fiha li ahliha, yang Allah janjikan kepada penduduknya, min anwa'il karamah, dari berbagai macam kemuliaan. Ketahuilah bahwa semua berita surga yang ada di dalam Al-Quran itu sangatlah banyak dan benar adanya. La ya'khudhuhal has wa la ya'ti 'alaiha dzikr. Kalau nak dirikin tak terikin. Banyak Allah mengingatkan tentang kenikmatan surga. Fanashiru ila tarfin minha qaribun wajizun. Dan kami hadirkan dalam catatan ini secara ringkas, secara istilahnya singkat, yahsilu bihi tadzkir, hanya untuk menghasilkan peringatan, ta'rif dan pengetahuan tentang surganya Allah. Qala Allah Ta'ala di dalam satu ayat, beliau mulai dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum.
alladzi khalaqakum min nafsin walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada setelahnya itu wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya kan? Di ayat berapa itu? Ayat 19 atau ayat berapa? Pangkal surat Al-Baqarah di ayat belasan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan kami beritakan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan mau beramal saleh. Apa berita gembira? Annalahum jannat. Kami sediakan bagi mereka itu sorga. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ketika Allah unjuk satu rizki, maka demi Allah kami tak pernah mengalami senikmat ini sebelumnya. Dinjuk lagi nikmat, maka kenikmatan setelahnya itu tak naruh yang mengungguli dari kenikmatan yang sebelumnya. Artinya baru masuk surga lah menikmati satu nikmat, misalkan makan buah atau makan apa, maka kita komentar tak naruh barang yang selama ini seumur hidup kita. Nah, ini habis buah dari surga, Allah unjuk lagi kaget kenikmatan setelahnya. Ternyata kenikmatan setelahnya itu lebih pakam lagi dari buah pertama yang kita makan. Sehingga yang keluar dari lisan penduduk surga itu hanya memuji Allah, ta'ajjuban thumma ta'ajjuban, merasa takjub dan takjub atas nikmat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, di dalam surat Az-Zumar. Dan kami giring orang-orang bertakwa kepada Tuhan mereka, kepada sorga yang terdapat nikmat banyak di dalamnya. Secara berkelompok-kelompok orang bertakwa. Kelompok yang khusus, kelompok yang elit, ada kelompok yang istilahnya awam. Jadi orang beriman pun itu berkelompok-kelompok. Sebagaimana neraka bertingkat-tingkat, ternyata surga pun bertingkat-tingkat. Sehingga setelah mereka menyaksikan semua kenikmatan atau menerima semua karamah, kemuliaan dari Allah berupa semua isi yang ada di dalam surga, mereka komentar waqila alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ucapan penduduk surga. Ada setiap kali kita mengakhiri doa dengan ungkapan da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Itu ungkapan penduduk surga. Setiap mereka menerima nikmat, pasti yang keluar dari lisan mereka subhanakallahumma. Artinya selalu mensucikan, membesarkan Allah. Begitu mereka mengangan-angankan sesuatu, ya kan, dalam surat Yasin itu walahum fiha ma yadda'un. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Bagi mereka apa yang mereka minta, yadda'un, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka angan-angankan. Baik itu mereka menginginkan sesuatu, baru membayangkan, lisan mereka membaca bismillahirrahmanirrahim, maka wujud apa yang mereka inginkan. Ketika wujud, keluar lagi dari lisan penduduk surga ini subhanallah, ta'ajjuban. Baik itu dicicipi apa yang mereka yang inginkan, mereka pakai, mereka makan atau minum atau mereka pakai, maka keluarlah ucapan berikutnya wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini keadaan penduduk surga. Wa qala Allah Ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Itu ada dalam surat Ar-Rahman. Dan bagi orang yang takut dengan kedudukan Allah semasa hidup di dunia, mereka lebih takut dengan perintah Allah, lebih takut dengan kebesaran Allah daripada ajakan hawa nafsu. Sehingga bagi mereka yang seperti ini, kami sediakan jannatan, dua fasilitas surga. Sampailah pada ayat tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, atas semua karamah, kemuliaan, kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu, lebih takut kepada Allah. Mereka mengucapkan tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram, sungguh namamu ya Allah, zatmu ya Allah yang telah menghadirkan semua keberkahan ini.
Wa qala ta'ala dalam surat lain, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Tadi surat Al-Waqiah yang kita baca. Di hari kiamat setelah dikumpulkan akhir dari kehidupan semua manusia, ternyata manusia ada 3 kelompok. Memang 2 kelompok kanan, kelompok kiri. Tapi dalam surat Waqiah ditegaskan, ditambahi sekok kelompok lagi. Itulah bahasa Al-Quran, wa kuntum azwajan salasah. Salasah itu 3. Kalian akan terbagi kepada 3 kelompok. Wa ashabul yamini ma ashabul mas'amati maimanati ma ashabul maimanah. Pertama kelompok maimanah, kelompok kanan, dia berada di sisi kanan. Kemudian wa ashabul mas'amah. Mas'amah itu kiri. Kelompok kiri ya ada di sebelah kiri. Ternyata ada kelompok di bagian depan. Itulah kelompok was-sabiqunal awwalun. Kelompoknya para wali Allah, kelompoknya para nabi itu di depan. Itu makna 3 kelompok. Makanya setelah kelompok kanan sudah berkumpul di kelompoknya, kelompok kiri sudah berkumpul di kelompoknya, ternyata ada kelompok sekok lagi was-sabiqunas sabiqun. Mereka mendahului kelompok kanan, dia paling depan. Siapa kelompok paling depan ini? Itu makna sabiqunas sabiqun. Ulaikal muqarrabun, mereka yang punya kedudukan sangat dekat dengan Allah, para sahabat. Makanya Allah jelaskan fi jannatin na'im, tempat mereka surga yang paling atas itu surga Naim. Uji kita surga Firdaus, ternyata surga Naim. Setelah itu sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Kelompok paling depan ini itu didominasi oleh kebanyakan orang-orang terdahulu, artinya para nabi, para rasul dan pengikut awal nabi, artinya para sahabat. Tapi bukan berarti tak naruh orang akhir zaman atau orang belakangan lahir ini yang masuk kelompok itu ada, kata Allah. Makanya bahasa Al-Qur'an minal awwalin, kebanyakan yang mendominasi kelompok depan ini orang dulu, orang yang dekat hidupnya sama baginda Nabi. Tapi wa qalilum minal akhirin, ada juga didominasi sedikit dari orang-orang akhir zaman. Artinya ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang soleh, para wali-wali Allah yang hidup di setiap zaman. Itu mereka akan berada di kelompok yang paling depan, kelompok istimewa. Itu dalam surat Al-Waqiah. Wa qala ta'ala innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ini keadaan surga dalam surat Al-Insan. Wa qala ta'ala, ayat tentang surga lagi, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Itu dalam surat Zukhruf. Masuklah kalian ke dalam surga, dirimu, keluargamu, binimu, anak-anakmu, pasanganmu. Tuhbarun, dalam keadaan istilahnya itu bahagia. Wa qala ta'ala innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Sesungguhnya tempat balik orang-orang bertakwa adalah tempat yang damai, amin, aman, fi jannati wa uyun, di dalam surga dan mata air jernih. Itu artinya keadaan dalam surga. Dalam surat Ad-Dukhan. Kemudian di firman lain, wa qala ta'ala mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Allah umpamakan surga yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Itu ada dalam surat Muhammad. Wa qala ta'ala jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Itu dalam surat Fatir. Allah sediakan surga Aden. Siapa yang masuk ke dalamnya, yuhallawna fiha min asawira min dhahab, akan disambut oleh perhiasan yang sangat mewah. Yang dulu haram bagi kita yang jantan, makai emas itu tak jadi, makai sutra itu tak jadi. Kaget di surga, ternyata kita ini pakainya yang baik itu galau. Termasuk siapa yang sabar untuk nahan tak ada mabuk, minum khamar. Paham maksudnya? Maka Allah akan halalkan khamar nanti di surga. Tapi kalau yang tak sabar, maka Allah haramkan khamar ketika di akhirat. Kenapa? Karena dia sudah ngambil jatah halal khamar itu di dunia.
Wa qala ta'ala, masih ayat tentang surga, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Itu ada dalam surat Qaf. Allah sediakan, Allah dekatkan kepada orang-orang bertakwa itu surga sebagai balasan. Jadi tak ada jarak antara surga dengan orang-orang bertakwa. Tidak ada jarak. Wa qala ta'ala innal muttaqina fi jannati wa nahar. Ayat lain menerangkan orang-orang bertakwa sesungguhnya itu akan berada di surga dan sungai-sungai yang mengalir. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat singgasana, tempat duduk di samping kerajaan besar Allah. Artinya kedudukan sangat dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Sekarang kita langsung masuk ke hadis baginda Rasulullah. Kalau tadi ayat-ayat Allah, beliau awali dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, artinya a'addatu ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar waqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ini dalam surat Sajadah, jazaa'an bima kanu ya'malun. Terserah, kata Allah, kalian nak memaknai apa ayat ikon. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui tentang gambaran surga yang Allah siapkan. Adapun yang kami terangkan, surga itu sungai mengalir. Ketika kalian bayangkan seperti itu, maka kata Allah, surga lebih pakam, lebih hebat, atau lebih indah daripada apa yang kamu bayangkan. Jadi puncak bahasa Allah ini pakai bahasa manusia, bahwa surga itu ya seperti tempat yang sangat elok, hijau, kemudian tanahnya terbuat dari batu-batu yang berharga, kemudian istilah bangunannya megah-megah. Ternyata Allah akhiri itu dengan ungkapan, sekalipun kalian bayangkan surga seperti itu, ternyata surga lebih indah dari apa yang kamu bayangkan. Ini makna fala ta'lamu nafsun, tak naruh satu orang pun yang mengetahui sedikit saja tentang gambaran bagusnya surga. Adapun yang dituliskan di Al-Quran itu tuh bahasa kita manusia, supaya nalar kita pacak nangkap. Tapi aslinya, hakikatnya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak ada satu pandangan manusia pun yang pernah memandang keindahan surga. Tidak ada satu telinga manusia pun yang mendengar keindahan surga. Wala khotor, atau bahkan terlintas dalam benak mereka gambaran surga seperti itu. Maka kata Allah, surga jauh dari apa yang kamu bayangkan. Untuk siapa ini? Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi orang-orang yang mau beramal. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah ma baina kullu darajatain kama baina as-sama'i wal ard wal firdausa a'laha darajatan minha tatafajjaru anharul jannatul arba'ah wa min fawqiha yakunul arshul a'la fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdausa. Surga itu ada 100 tingkat. Ma baina kullu darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Satu derajat, satu tingkat ke tingkat yang lain itu jaraknya seluas langit dan bumi. Jadi Al-Quran itu menggambarkan surga itu 8 tingkat atau 8 namo surga. Kalau neraka yaitu 7. Mulai ada surga Naim, ada surga Firdaus, ada surga, pokoknya 8. Nah, ternyata antara satu surga dengan surga berikutnya itu ada 100 lantai, 100 istilahnya tempat. Nah, satu lantai ke lantai yang lain, bahasa dirinya ini seluas jaraknya langit dan bumi. Beginilah keadaan surganya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, limaudhi'in sautu ahadikum minal jannah khairum minad dunya wa ma fiha
walau anna imra'atan min nisa'il jannah ittala'at ila ahli al-ardi la adha'at ma bainaha wa la ma'at ma bainahuma raihan wa la nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Beliau menggambarkan satu sauti ahadikum, apalah pakaian sedikit pakaian penduduk surga. Sauti itu pakaian atau apa, cambuk lah, saut sejenis tongkat atau pakaian lah, perhiasan penduduk surga. Itu sautu itu kalau terjemahannya ya cambuk atau pegangan orang nak berjalan. Nah, tapi ini pegangan penduduk surga. Kata Rasulullah, pegangan yang pakaian penduduk surga itu khairum minad dunya wa ma fiha. Mahalnya, bagusnya itu jauh lebih mahal, lebih berharga, lebih bagus daripada semua harta dunia beserta isinya. Kekayaan dunia beserta isinya. Sekarang penduduknya, pelayan-pelayan surga atau penghuni-penghuni surga selain orang beriman. Kan di surga ada pelayan, ada bahasa terjemah kita bidadari. Tapi bidadari betino, ada juga jantan. Cuma aku tak tahu nerjemahkan jantan itu apa. Uji budak bidadara. Beliau mengistilahkan walau anna imra'atan min nisa. Kalaulah satu perempuan bidadari yang berasal dari surga, Allah turunkan ke muka bumi. Ittala'at ila ahlil ard, diturunkan untuk ditengok penduduk bumi. Maka apa yang terjadi? La adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma raihan. Maka niscaya ufuk dunia ini itu akan dipenuhi oleh cahaya duha, pecah cahaya duha. Putih bersinarnya satu penduduk surga. Kemudian bumi akan dipenuhi oleh udara yang membawa kasturi, wanginya kasturi. Wala nasifaha ala ra'siha, satu mahkota yang ada di atas kepala perempuan surga ini itu khairum minad dunya wa ma fiha. Mahalnya atau pakamnya buatan Allah itu lebih hebat daripada semua kekayaan dunia beserta isinya. Ini penduduk surga. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian di dalam hadis yang lain, yadkhulu ahlul jannah al jannata maradan jaradan mukahhilina abna'i 30 sanatan aw 33 sanatan. Semua penduduk surga ketika masuk surga, maka dalam istilah hadis mereka itu akan dimandikan di airnya Rasulullah, telaga Kautsar. Sehingga setelah mandi, baik yang tadi di neraka dulu tadi kan, yang hitam legam misalkan dihukum dulu oleh Allah, dia dimandikan dulu. Baik itu keluar dari mandi ini sebelum masuk surga, itu mereka seperti pemuda belaga, semuanya dalam usia 30 tahun atau 33 tahun. Marodan jarodan mukahhilin, belaga tampan, becelak, kalau bahasa ini becelak artinya matanya sangat tajam, bersih, rambutnya sangat hitam. Pecah pemuda berusia sekitar 30 atau 33 tahun. Jadi tak naruh nemukan orang tua di surga, tak naruh. Kita kaget dengan gede kita, dengan munyang kita yang tak tahu ratusan tahun yang lalu. Ketika di surga kaget kita seumuran. Tapi uniknya secara apa? Kalau teknologi bakal mungkin software, chip yang ada dalam diri kita. Walaupun pecah setara, artinya pecah seumuran, tapi karena sudah terekam di dalam jiwa kita ini orang tua, ini istilahnya gedeku, ini bapakku, atau ini guruku, walaupun pecah seumuran, tetap saja di sorga kita ini tunduk di hadapan guru-guru kita, tunduk di hadapan semua para nabi. Kenapa? Ya karena sudah terekam di dalam jiwa kita ini, oh ini gedeku, oh ini guruku. Makanya penting, artinya menerapkan ajaran hormat, ajaran bawa adab itu penting. Karena salah satu tanda penduduk surga, mereka di surga pun itu pakai adab. Makanya siapa yang beradab di dunia, maka ini penduduk surga.
Kenapa? Karena penduduk surga sekalipun setara, sekalipun pecah seumuran, itu dengan umaknya dia sujud, dengan bapaknya dia berada, apalagi dengan guru-guru yang jauh. Kita tak pernah ketemu dengan baginda Nabi, kita tak pernah ketemu dengan para sahabat, tak pernah ketemu dengan Imam Syafi'i yang kita imamkan, kita tak pernah ketemu ulama-ulama besar yang berjasa nyampaikan ilmu sampai ke kita ini. Sehingga ketika di surga kita tahu identitas itu, oh ini Imam Syafi'i, padahal kita tak pernah ketemu. Oh tahu, oh ini baginda Nabi Muhammad SAW. Maka semua orang yang berjumpa dengan orang yang mereka hormati di dunia, mereka hormati semasa hidup, maka mereka di surga lebih-lebih mereka hormat sama orang-orang beriman yang lebih dahulu mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini kita singkat. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakhlul jannati jadhu'uha min zamradin akhdar wa qaramaha dhahab ahmar wa sa'faha kiswatun li ahli jannah minha maqta'atihim wa hulalihim wa thamaraha amthalul kilal wad dala ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal wa ulayyin min az-zabad laysa fiha ajam. Beliau menggambarkan keadaan di dalam surga yang katanya seperti kebun, ada pohon-pohon. Beliau mengatakan pohon di surga itu rantingnya saja, dahannya itu min zamrod, dari sejenis apa? Kalau kita batu cincin itu batu berwarna hijau, zamrud. Itu kan ada nama batu zamrud, ada nama batu yakut, ada batu apa yang warna hijau, warna abang, warna pink. Batu cincin itu batu alam. Ternyata gambaran mengistilahkan surga itu dengan istilah-istilah itu. Kata beliau rantingnya itu judu, ranting dahan-dahan surga itu warna hijau. Seperti istilahnya tadi keras seperti batu zamrud. Kemudian daunnya itu akhdar, sangat hijau. Kemudian wa qaramaha dhahab ahmar. Dahan halusnya setelah dahan besar ada ranting itu terbuat dari emas warna merah. Jadi ada emas warna merah. Ya kan bukan warna kuning sama putih baik, tapi ada warna merah. Wa sa'faha kiswatul li ahlil jannah. Daunnya itu bisa jadi pakaian penduduk surga, sutra. Minha maqati'atuhum wa hulalihim. Dari buahnya, dari apa yang pacak dinikmati dari pohon ini, itu takkan pernah habis. Baik itu dipetik sekok maka langsung keluar, langsung berbuah lagi. Semakin diambil semakin banyak buahnya, semakin dipetik maka semakin tampak kebesaran Allah. Buah ikan ini itu putihnya lebih putih daripada susu. Asaddul laban, asaddu bayadon. Bayadon itu putih, lebih putih daripada susu, dan rasanya lebih manis daripada madu. Kemudian lunak gigitnya tadi, itu lebih lunak daripada buah yang paling lembut. Bayangkan, wa qala alaihi salatu wassalam inna ahlal jannati ya'kulun wa yashrabun wa la yatafallun wa la yabulun wa la yataghawwatun wa la yatamakhatun. Sesungguhnya surga, penduduk surga, ia gawe mereka yang menikmati dari makanan, minum. Pakamnya mereka tak pernah buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Jadi di surga ya mohon maaf tak naruh WC, tak naruh. Apalagi WC umum. Ya, kita di terminal ngantri WC umum. Tak naruh istilah buang air, tak ketemu WC. Bahkan tak naruh jerih. Tak naruh jerih gitu di surga. Sehingga beliau istilahkan yang dialami penduduk surga itu nikmat dan nikmat. Wa qalu fama balut ta'am, bakmano makanan surga? Qala jusha wa rasyah karasyil misk. Jusha itu sangat lunak, kemudian baunya seperti bau kasturi, wangi. Yulhamun at-tasbih wat taqdis wat tahmid. Yulhamun itu apa bahasa kita? Makanan ini kan
Itu kira-kira ketika kita tengok atau kita pegang atau kita saksikan, itu yang mengundang penduduk surga selalu bertasbih, selalu bertahmid, selalu mensucikan Allah. Saking takjubnya. Oke, terakhir dari hadis Rasulullah tentang penduduk surga, innar rajula min ahlil jannah yu'ti quwwata mi'ati rajulin fil aqli wasyarab wal jima' wasyahwah. Sesungguhnya penduduk surga, mohon maaf, kekuatan mereka itu 100 kali lipat kekuatan kita di dunia. Semuanya, dari makannya, dari minumnya, sampai kekuatan-kekuatan fisik lain. Intinya, di surga itu badan kita tadi tak ada nuwa, kemudian kekuatannya itu melebihi 100 kali lipat kepada kekuatan kita di dunia. Oke, terakhir ending dari penduduk surga ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan ketika innallaha yaqulu li ahlil jannah, ketika Allah mengumpulkan penduduk surga, ya ahlal jannah fayaqulu labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu biyadaik, fayaqulu hal raditum, fayaqulun wa ma lana la nardi ya rabb wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Allah mengumpulkan, kata Allah, hal raditum, apakah kalian ridho, puas dengan apa yang saya persiapkan, apa yang saya berikan? Semua kita komentar, wa malana la nardi ya Rabb, tak naruh alasan kami tak puas. Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, sungguh engkau telah memberikan sesuatu kepada kami yang tak pernah engkau berikan kepada makhluk lain. Ini kita lah jawab itu. Fayaqul, Allah kemudian nanya lagi, afala a'taitukum afdalu min dzalik, tidakkah kalian pengen aku anugerahkan perkara yang lebih pakam daripada ini? Fayaqulu ya Rabb, wahai Tuhan, ayyu syai'in afdalu min dzalik, memang ada yang lebih hebat daripada ini? Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, ahalla lakum ridwani fala asqutu alaikum ba'dahu abadan, aku halalkan selamanya kepada kalian ridhaku, ridwani, fala asqutu alaikum ba'dahu abadan, selamanya aku tak akan pernah menurunkan murka atau marah dengan kalian. Ini satu riwayat. Tapi ternyata dicerita penutupan berikutnya. Setelah tadi kami menjelaskan dalam surat Yasin ada ayat inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un, apa yang mereka inginkan selalu ada. Terakhir ungkapan salamun qaulan mir rabbir rahim, mereka mendapatkan salam dari Allah. Ternyata dapat salam dari Allah itu menjadikan semua nikmat surga itu fana. Artinya belum seberapa ternyata nikmat yang sudah kami rasakan dari fasilitas surga, dari kemegahan, kenikmatan, semua kemewahan yang ada di surga setelah menerima salam dari Allah. Dan para ulama Islam tidak berani menafsirkan apa wujud salam tadi. Mereka hanya menggambarkan setelah menerima salam maka fana semua kenikmatan surga yang mereka rasakan. Artinya salam itu jauh lebih nikmat daripada. Disitulah penduduk surga itu setiap ibarat kita di dunia, setiap hari Jumat kita ini berkumpul diperintahkan oleh Allah. Ternyata di surga ada satu hari atau satu keadaan di mana semua penduduk surga itu yastaghithun, istighatha, ibadah, bersujud kepada Allah di bawah kaki aras. Nah, dalam tafsir setelah menerima salam Allah, mereka meyakini, mereka merasakan nikmat ini tiada duanya. Walaupun semua kenikmatan surga dari fasilitas paling bawah sampai fasilitas atas dikumpulkan, dibanding dengan nikmat salam dari Allah, mereka pasti memilih salam dari Allah. Alhasil, karena baru menerima salam, mereka akhirnya menginginkan melihat Allah. Kita nerima salam lagi baik kok, apalagi memandang zat yang memberi salam, zat yang menciptakan nikmat itu, sehingga mereka istighosah memuji kebesaran Allah
Kemudian ketika Allah tanya, afala u'ti alaikum afdalu min dzalika, apakah kalian menginginkan perkara yang lebih pakam daripada ini? Kita bertanya, apa yang lebih pakam ya Allah? Maka Allah saat itu menampakkan dirinya. Ini. Disitulah makom fana. Ternyata tak naruh nikmat yang lebih besar akan dialami, akan dirasakan oleh manusia ini kecuali memandang atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ada ungkapan bahasa doa itu, wa najjina minal hammi wal ghammi wal karbil al azim. Selamatkan kami dari semua malapetaka, bala, bencana yang akan menimpa kami. Kemudian wa matti'na bin nadhari ila wajhikal karim. Anugerahkan kami kepada pandangan memandang wajahmu duhai Allah. Jadi di dalam riwayat ini sebagai istilahnya tadi cerita terakhir di bab penutup bab 5 ini tentang surga, beliau cantumkan tentang rahmatnya Allah, sebagaimana banyak ayat yang menceritakan inna rahmati wasi'at kulla syai', sungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Kemudian di ayat lagi, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, beritahu kepada hamba-hambaku bahwa aku ini zat yang maha mengampuni, maha merahmati. Begitupun idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Kalau telah datang kepada orang-orang beriman itu tanda-tanda kebesaran Allah menjadikan mereka semakin iman, maka kata Allah, sampaikan salamku kepada mereka dan aku tetapkan rahmatku yang paling pakam akan mereka rasakan nanti. Itu makna kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah. Kemudian di ayat lain, ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, kalian beriman tapi kalian tetap maksiat, kalian berdosa, kalian zalim, kalian lalai, kalian tergelincir. Maka kata Allah, jangan takut, jangan putus asa dari rahmatku. Berusaha untuk keluar dari jurang kehinaan, berusaha untuk keluar dari tradisi maksiat. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Semuanya Allah zat yang maha pengampun, maha penyayang. Wa qala ta'ala wa may ya'mal su'an, siapa yang melakukan kejahatan, dosa, au yadlim nafsah, atau menzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati, bertobat, memohon ampun, mengharap rahmat Allah, maka yajidillah, pasti akan menemukan Allah zat yang maha mengampun dan menerima taubat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata rahmatin, sungguhnya bagi Allah ada 100 rahmat, anzilu minha rahmatan wahidah, Allah turunkan di antara 100 ini itu satu rahmat, hanya satu baru diturunkan, bainal insi wal jin wat thair wal bahaim wal hawam, fiha yata'atafun wa fiha yatarahamun wad dakhiratis aw tis'in rahmatan rahima biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah punya 100 rahmat, baru nurunkan sekok dan dibagi-bagi ke semua makhluk yang ada di dunia ini. Diambillah oleh manusia, oleh jin, oleh binatang-binatang yang mereka mempraktekkan rahmat ini, saling berkasih sayang, saling menebar rahmat, saling bertukar kebaikan. Ini bagian dari satu rahmat Allah. Kemana 99 rahmat? Allah simpan dan akan Allah bagikan galau-galau untuk merahmati kaum beriman, orang-orang beriman di alam akhirat. Wa yara annahu idza kana yaumal qiyamah akhrajallahu kitaban min tahtil 'arsy fihi inna rahmati sabaqat ghadabi wa ana arhamur rahimin. Ketika hari kiamat Allah akan keluarkan catatan, kitab, tulisan yang nanti akan terpampang besar di kaki aras. Apa tulisan ini? Di kaki aras ketika kiamat tulisannya habis baterai. Maaf.
Kita jam berapa? Itu akor jam 9.20. 10 menit. Oke, bismillah. Minta waktu 10 menit lagi. Tertulis tulisan besar di kaki aras. Itu apa tulisannya? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku melampaui marahku. Paham maksudnya? Ibarat iko rahmat, iko marahnya Allah, tangan kiri kanan. Ternyata rahmat Allah itu ngekap, meliputi marahnya tadi. Artinya marahnya tersembunyi, tertutup oleh rahmat Allah yang luas. Itu makna inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan marahku. Wa ana arhamur rahimin. Aku adalah zat yang paling menyayangi. Terakhir, wa qala alaihi salatu wassalam man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harramallahu alaihi jannah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah haramkan baginya neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam yunadi munadin min tahtil arsy yaumal qiyamah. Akan ada suara yang memanggil, berteriak di bawah kaki aras pada hari kiamat. Ya ummat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, amma ma kana li kibalakum faqad wahibtu lakum wa baqiyatit taba'at allati bainakum fatawahabuha wadkhulul jannata bi rahmati. Wahai umat Muhammad, sebelumnya kalian mengalami, maksudnya hidup di dunia, letih, jerih kalau bahasa diri, menahan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginan dari berbagai macam nikmat, tapi saat itu kalian menahan karena larangan Allah. Sekarang wabaqiyat taba'at allati bainakum. Sekarang telah musnah rasa letih, berakhir rasa penat kalian, fatawahabuha. Sekarang nikmatilah istirahat kalian. Nikmatilah balasan yang Allah sediakan untuk kalian. Wadkhulul jannata bi rahmati. Masuklah surga itu dengan rahmatku. Wa hadza akhiru aradna iraduhu fi hadhihi al-muallif al-mubarak insyaallah wal barakatu minallah wal fadlu wal khairu kulluhu bi yadillah wal amru kulluhu lillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kitab Sabilul Iddikar karangan Imam Al-Haddad rahimahullahu taala pada hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 7 Februari 2026. Kemudian bertepatan dengan 20 Sya'ban. Ya kan? Artinya malam ini kita selesai membaca, tapi pelajaran ini bil mujiz atau dipelajari secara ringkas, dipelajari secara garis besar. Artinya bukan detail, bukan setiap kalimat itu dibaca, bukan, karena tidak cukup waktu untuk menyampaikan kitab yang luas ini. Maka sebelumnya sudah beliau ingatkan, kalau masih belum puas dengan informasi tentang akhirat, tentang iman, tentang ruh di dalam kitab ini, beliau menganjurkan untuk belajar ke kitab yang lebih besar. Sampai ada 5 kitab yang beliau cantumkan di dalam bab sebelumnya. Baca kitab Ihya Ulumuddin, baca kitab Tadhkirah lil Qurtubi, baca kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan, telah kita selesaikan membaca kitab. Kami dulu baca kitab ini itu di Mesir. Kami baca kitab ini di Mesir. Ada kitab Risalatul Mu'awanah. Dia ada 5 kitab karya beliau dijadikan satu kitab. Jadi langsung membaca 5 kitab. Jadi setelah yang iko ada kitab lain beliau ini. Ada 5 karangan beliau yang kira-kira seringkas atau setipis ikoni dikumpulkan jadi 5, jadilah Risalatul Mu'awanah.
Tadhkira ilal akhirah, peringatan dunia dan akhirat dari Imam Haddad. Di situ ada 5 kitab. Salah satu dari isi 5 kitab itu kitab Sabilul Iddikar. Oke, dari apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi harapan sebagaimana penulis harapkan. Kata beliau, ini hanya untuk bahan amal beliau di hadapan Allah. Kemudian beliau berharap manfaat bagi kita yang belajar, manfaat bagi kita yang mengambil ibrah di dalamnya. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca dari kitab ini sampai barokah dunia dan akhirat, sampai manfaat dunia akhirat, sampai menjadikan kita semakin ingat dengan Allah, semakin kuat untuk meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas amal, memperbaiki diri, lebih sibuk mengingat diri, lebih sibuk mengingat kematian, mengingat alam akhirat, menganggap lebih penting perintah Allah daripada segala-galanya. Pada akhirnya kita akhiri nanti dengan berdoa. Kami tidak mengijazahkan kitab, karena kalau nak ijazah harus dibaca detail. Artinya kalau nak ijazah kitab ini ya kita maco detail. Paham? Ini hanya ijazah umum. Aku ijazahkan secara paham umum. Tapi kalau ijazah kitab itu harus, kalau bahasa kita yang belajar harus ngaji detail. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan barokah. Kami belajar dari guru kami di Mesir itu Syekh Hisham Kamil. Beliau yang mengajarkan, kemudian beliau dari gurunya sampai ke atas, sampai mungkin ke pengarang ini Imam Haddad ini di Yaman. Kami di tahun 2012 setelah revolusi Mesir itu selesai, artinya Husni Mubarak turun. Azhar itu ngundang ulama-ulama yang ada di negara Arab lain, termasuk Syekh Wahbah Zuhaili yang ada di Syam, di negeri Suriah, Syekh Ramadan Al-Buti sudah wafat. Kemudian termasuk yang ada ulama dari Tunis, sampai ada ulama-ulama dari Yaman, Hadramaut. Habib Umar bin Hafiz saat itu datang ke Masjid Azhar, itu mengijazahkan hadis-hadis, termasuk mengijazahkan kitab-kitab Imam Al-Haddad. Jadi ada juga sanad kitab-kitab Imam Al-Haddad, itu sanad umum dari Habib Umar bin Hafiz. Itu saja dari apa yang disampaikan. Kira-kira 3 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah kita lanjut belajar ke kitab yang lain. Ada yang ingin ditanyakan?